Jadi kita pun sebetulnya tidak sampai hati. Dan kita pun tidak mau penumpang kita terlantar sampai keterlambatan 24 jam gara-gara sholat. Makanya bus-bus kita yang selama ini kita operasikan, dia memang sudah siap operasi. Dan tetapi kan lebih kita tingkatkan lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Apakah itu jadi yang baru atau macam mana, Pak, kira-kira? Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bang Tejebus. Menjelang bulan Ramadan ini kita bakal banyak pertanyaan tentang ALS ini. Jadi kita akan meminta informasi ke bagian humasnya ALS. Jadi apa-apa nanti informasi yang bisa kita tanyakan, ikutin video ini berikutnya. Dengan siapa nanti humas ALS, kita akan bicara dengan beliau. Jadi ya, assalamualaikum. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Aku mau minta izin di videokan ini, menanya-nanya kalau boleh. Boleh. Jadi duduk, Bang Dul. Duduklah otomatis. Jadi sahabat-sahabat, kita ini sudah berada di depan humasnya ALS. Mungkin dari komen-komen sahabat-sahabat yang ingin tahu kejelasannya tentang bagaimana persiapan ALS menjelang Ramadan sampai mudik di Idul Fitri ini. Jadi apa-apa yang kira-kira nanti yang perlu kita tanya informasinya, nanti kita tanya. Nanti kalau kurang kita bakal minta izin lagi untuk memvideokannya, Bang. Siap. Saya manggil Bapak aja lah, walaupun saya memanggil Abang, tapi di sini saya memanggil Bapak, minta izin. Pak, begini, Bapak selaku humas di PT Antarlintas Sumatera, kita minta informasi ke Bapak mengenai persiapan menjelang Ramadan dulu lah, Pak. Kira-kira apa-apa yang ada persiapan khusus atau tidak dilakukan oleh ALS ini? Kalau persiapan biasanya kita itu untuk unit, biasanya kita ada perbaikan, ada bus-bus kita yang selama ini kita operasikan, dia memang sudah siap operasi. Dan tetapi kan lebih kita tingkatkan lagi untuk menghadapi bulan Ramadan. Apakah itu jadi yang baru atau macam mana, Pak, kira-kira? Kalau yang baru ada juga unit kita, insya Allah. Cuman belum bisa dipublikasikan secara utuh ya. Insya Allah adalah kejutan. Jadi kita tunggu kejutannya. Dan kalaupun bus yang lama, itu kita lakukan perbaikan maintenance. Seperti itu. Iya. Yang dioperasikan yang layak jalan. Karena kan di masa ini mudah-mudahan animo masyarakat untuk mudik bisa bertambah, kan. Begitu, Pak. Karena kan selama ini diserang pandemi ini kan sangat apa istilahnya, semua terpuruk. Mudah-mudahan udahlah sampai di situ aja yang itu. Di Lebaran ini kita adalah harapan. Dan dengar kabar kan sudah keluar peraturan dari Menteri bahwasanya tidak ada lagi swab bagi yang sudah 2 kali vaksin. Jadi itu sahabat-sahabat, bagi yang sudah 2 kali vaksin tidak usah menanyakan lagi swab atau
PCR Pak ya. Iya, iya. Tapi kalau bagi yang sekali dia wajib PCR wajib juga. Atau dia swab atau PCR ya. Berarti yang berlaku hanya yang 2 vaksin lengkap 2 atau ya. lebih. 2 atau lebih. Terus gini Pak, kita menanya masalah tiket nih. Ini kan kalau taksiran sekitar seminggu lagi mau puasa. Ada sebagian kawan-kawan yang menanya, apakah sudah bisa booking tiket untuk Lebaran H-1, H-2? Kalau untuk booking sebetulnya sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa kita booking baik di kantor pusat maupun di perwakilan. Kalau untuk pakai Traveloka Pak? Traveloka belum, karena belum bisa booking ya. Traveloka itu kan ada keterbatasan ya. Kemarin sudah kita videokan juga, kita wawancarai Pak Rizky. Mungkin nanti tayangnya sudah atau sebelum ini. Mungkin beliau nanti bisa lebih jelas mungkin situ Pak. Terus kalau untuk booking sebenarnya sudah bisa Pak ya? Sudah bisa. Itu kalau booking minimal panjar berapa atau memang tidak ada panjar bisa booking gitu aja Pak? Kalau dia biasanya kita ada batas waktu pengambilan. Booking bisa, tapi dia batas waktunya biasanya kita catat. Ada ketika dia batas waktunya itu sudah lebih, itu bisa kita jual lagi. Oh gitu. Berarti kan bookingnya tidak diambil. Oh, jadi ada dikasih batas waktu. Kalau diambil itu jadi milik dia. Tapi kalau tidak diambil dilelang kembali. Betul. Jangan nanti di bookingnya aja ketika mau berangkat nggak jadi kan kosong kasih yang lain ya kan. Kalau untuk peningkatan harga tiket, kalau taksiran Bapak bagaimana Pak? Kalau harga tiket belum bisa kita pastikan apakah ada penyesuaian atau tidak. Jadi itu sekarang belum ya? Belum. Karena kan kondisi bahan bakar minyak pun sekarang kita cukup sulit. Bahkan bisa antrinya sampai 8 jam. Oh, sampai 8 jam antrinya ya? Iya. Jadi kan kalau memang dia ada kelangkaan bahan bakar solar, kita sudah berpikir untuk pemakaian Dashlight, biar para pelanggan kita tidak terlalu lama untuk antrinya. Jadi dengan terjadinya pergeseran dari solar ke Dashlight, maka kan kemungkinan akan timbul penaikan. Terjadi penambahan biaya. Oh, bukan kenaikan istilahnya ya. Penyesuaian kita. Ya, apapun itu mungkin kan semua untuk menjamin kenyamanan para penumpang ya kan. Jadi makanya tapi kita masih dalam batas wacana. Oh, itu belum pasti ya. Belum pasti karena kita pun kan masih nunggu. Insyaallah normal, permintaan kita normal solar ini. Tapi kalau dia berlanjut kemungkinan. Kalau untuk efek yang ditimbulkan dari kelangkaan solar ini untuk KAIDAS ini, efek yang paling besar itu apa Pak? Kalau efek yang paling besar, satu, terjadi penambahan biaya. Sementara ongkos masih tetap. Yang kedua, terjadi keterlambatan. Ya, memang saya kira yang biasa nyampe malam kadang pagi belum nyampe. Bisa jadi keterlambatannya 12 jam atau 24 jam. Karena dia kan di satu SPBU itu dia bisa antri antara 4 sampai 8 jam. Iya. Untuk mendapatkan BBM solar. Dan ada juga para kru bus kita yang coba beli ketengan. Bertambah naik harganya. Iya, itu dia. Tapi kalau seperti itulah, kalau taksiran di sini kan, kalau saya pribadi kan tidak tahu tentang bisnis. Iya. Yang saya ketahui hanya yang di mata. Betul. Kalau seperti itu, sementara kan dengan kelangkaan solar ini lambatnya perjalanan dari satu trip ke trip yang lain itu bakal menimbulkan biaya yang besar. Sementara harga tiket masih biasa, apa untungnya? Jadi makanya kan karena dengan kondisi kelangkaan bahan bakar solar ini, makanya kita punya pemikiran untuk menyesuaikan tarif. Jadi ketika solar langka, jadi kan kita ada alternatif lain ke Dashlight. Walaupun mungkin tarif yang kita sesuaikan ini tidak sebesar biaya yang kita keluarkan
karena pergeseran dari solar ke Deslike itu, tetapi kan paling tidak terlalu mengecewakan para pelanggan kita. Tapi kan selisih harga dari yang solar ke Deslike, biosolar ke Deslike itu kan setengah itu, Pak. Iya. Apakah nanti naiknya juga tiket bisa setengah juga? Tidak mungkin. Makanya. Makanya kan kita bilang bahwa kalaupun penyesuaian itu, kalau dia hitung-hitungan kita paling kuat itu antara 10 ke 20%. Itu paling kuat. Paling kuat. Sementara kenaikannya 50%. Iya. Karena kita pun kan menyadari gimana sekarang kondisi ekonomi masyarakat kita. Jadi kita pun sebetulnya tidak sampai hati. Dan kita pun tidak mau penumpang kita terlantar sampai keterlambatan 24 jam gara-gara solar. Makanya coba kita cari solusi. Mudah-mudahan dengan cara itu walaupun naik sedikit, cuman sampainya pas sesuai dengan target. Iya. Kan gitu, Pak. Iya. Jadi kalau untuk harapan bagi para penumpang yang ingin naik KLS ini apa, Pak? Kira-kira menjelang Ramadan dan mudik Lebaran di tahun 2020. Kalau harapan kita kepada para penumpang, mematuhilah aturan yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya melakukan vaksin sebanyak 2 kali agar kita lancar di perjalanan. Kalau untuk harapan Bapak kepada kru-kru ALS, Pak? Kalau harapan kita semoga para kru bus itu mengutamakan kenyamanan penumpang, kelancaran perjalanan. Itu harapan kita. Cuman ada satu pertanyaan saya, mungkin agak di luar dari isi konten kita yang hari ini, Pak. Saya pernah menjumpai penumpang marah-marah. Iya. ALS itu apa begini, entah apalah dibilang, bukan gak enak dengar. Iya. Setelah 2 minggu setelah dia ngomong itu kan berangkat. Iya. Terus naik ALS lagi dia. Saya tanya, memang betul walaupun saya marah-marah sama ALS ini, tapi kalau nggak naik ALS saya nggak enak rasanya. Dengan tanggapan seperti itu menurut Bapak gimana itu, Pak? Jadi kan kadang-kadang kan ada kekecewaan seseorang itu spontan. Spontan dia karena mungkin ada yang kurang pas menurut penumpang tersebut. Dia sebetulnya bukan marah, tapi bentuk kecintaannya kepada ALS. Makanya coba diutarakannya dengan agak sedikit emosional, tetapi sebetulnya dia menunjukkan bahwa dia cinta ALS. Karena saya herannya gitu, 2 minggu setelah dia ngomel-ngomel seperti itu, ketemu lagi saya di sini dengan tujuan dia yang sama, naik ALS juga. Loh, kemarin kan ibu marah-marah dengan ALS, kenapa kok naik lagi? Memang nggak bisa saya nggak naik ALS katanya. Jadi kan hanya cara dia menyampaikan kecintaan saja. Jadi mungkin ada sedikit emosional disampaikannya bahwa ini mungkin ada yang harus diperbaiki. Seperti itu. Mungkin udah lebih dari 10 menit pembicaraan kita ini tidak terasa. Mungkin untuk part awal ini dulu yang bisa saya minta wawancara, dengan harapan nanti ada komen-komen kawan-kawan di bawah yang ingin menanyakan apalagi tentang ALS melalui Humas. Kita akan nanti minta izin untuk ditanyakan lagi ke Bapak. Boleh kan, Pak? Boleh. Oke. Terima kasih, Pak. Harapan kawan-kawan semua di sana juga banyak berharap agar ALS kedepannya terus berinovasi untuk para pecinta ALS. Amin. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.